waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat kapan? Pada hari raya Idul Fitri, setelah terbitnya fajar atau masuk waktu sholat subuh, dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi wajibnya kapan mengeluarkan zakat? Ketika masuk maghrib tanggal 1 Syawal. Kapan paling bagusnya mengeluarkan zakat itu? Ketika setelah melaksanakan sholat subuh, setelah terbitnya fajar, dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Makanya nanti dibahas sunnah pada sholat Idul Fitri itu mengakhirkan waktunya. Kenapa? Agar orang-orang bisa mengeluarkan zakat fitrah. Sebaliknya dengan sholat Idul Adha, ketika sholat Idul Adha disunahkan untuk lebih cepat menyegerakan melaksanakan sholat Idul Adha. Tanggal 1 ini langsung puasa, terus malamnya mengeluarkan zakat fitrah, boleh karena sudah masuk bulan Ramadan. Makanya ada di kita ini, kenapa biasanya zakat fitrah itu biasanya 10 akhir bulan Ramadan? Karena takut kalau misalkan diakhirkan ngelewatin batas waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan batasnya? Setelah ini. Selanjutnya, waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan dimakruhinya? Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Kapan mengeluarkan zakat fitrah hukumnya makruh? Zakatnya zakat, tapi dia makruh. Kenapa? Karena mengakhirkan mengeluarkan zakat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Mengeluarkan zakat fitrahnya kapan? Nanti tanggal 1 Syawal pada sholat 2 misalkan, atau setelah melaksanakan sholat asar misalkan, maka hukumnya makruh. Kecuali karena ada suatu maslahat. Misalkan nungguin kerabatnya atau orang soleh yang termasuk 8 golongan. Misalkan punya keluarga yang fakir miskin, misalkan nungguin dia datang, maka itu boleh. Atau misalkan nungguin ulama dan dia fakir miskin, boleh menerima zakat, boleh, karena sebab fakir miskin. Dan menunggunya itu boleh karena suatu maslahat. Tapi kalau nggak ada suatu maslahat, maka hukumnya makruh jika mengeluarkan zakatnya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, waktu hurmah, yang dimana haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu kapan? Setelah hari raya Idul Fitri selesai. Hari raya Idul Fitri itu habisnya kapan? Setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, atau terbitnya masuknya waktu sholat maghrib pada tanggal 2 Syawal. 2 Syawal dan seterusnya ini haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali ada uzur, kecuali ada alasannya, maka boleh telat melewati tanggal 1 Syawal. Maka zakat fitrahnya menjadi qadha. Zakat fitrah menjadi qadha dan tanpa dosa jika disebabkan uzur. Kalau tanpa uzur maka qadha dan juga berdosa. Apa di antara uzurnya? Misalkan nggak punya hartanya nggak ada misalkan, atau hartanya ada tapi tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat. Itu termasuk uzur, hartanya nggak ada atau tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat. Makanya di Indonesia biasanya dari jauh 2 hari 3 hari sebelum Idul Fitri udah tutup biasanya pembayaran zakat. Kenapa? Karena biar dapat dibagikan lebih awal. Selanjutnya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat itu? Semua orang muslim yang merdeka. Semua orang muslim. Berarti orang kafir wajib zakat fitrah enggak?
yang merdeka yang memiliki harta makanan pokok kan termasuk harta juga. Dia memiliki makanan pokok pada hari raya dan malam Idul Fitri, pada malam dan hari raya Idul Fitri. Kalau dia nggak punya makanan sama sekali, misalkan malam Idul Fitrinya nggak punya makanan, siang besoknya juga nggak punya makanan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baik dia laki-laki atau perempuan, baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Ulangi lagi, wajib zakat fitrah itu bagi setiap muslim, merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil atau dewasa yang memiliki makanan pokok untuk pada malam hari raya Idul Fitri dan siang hari. Dan juga disyaratkan dia ini memiliki harta lebih untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Memiliki harta lebih untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang yang wajib dinafkahinya, misalkan istri dan anaknya. Dia punya uang tapi cuma buat makan sendiri, anak istrinya nggak ada uang buat makan, maka dia nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau punya lebih, istri anaknya punya harta buat makan misalkan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalkan nggak ada harta lebih, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus berapa sih yang wajib dikeluarkan? Berapa yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah itu? Yaitu 1 sok setiap orangnya. 1 sok setiap orangnya. Kalau ada 3 orang, bapak, istri, bapak, ibu, anak, berarti 3 sok. 3 sok itu 1 sok itu berapa? 1 sok itu 2,75 kg. Kemarin udah kita bahas, wajibnya zakat fitrah itu sepakat bahwasannya 1 sok. Cuma konvensi ke timbangan ukuran internasionalnya diterapkan di skala itu beda-beda. Ada yang bilang 2,75, ada yang bilang 3 kg, beda-beda. Dan yang paling bagus adalah ihtiyat. Jangan ngambil yang paling kecil. Ada ulama yang bilang zakat fitrah itu cuma 2 kilo misalkan, dia ambil yang paling sedikit, justru salah. Ketika ibadah, ihtiyatnya ambil yang paling besar. Terus yang dikeluarkan zakat fitrah itu 3 kg atau 2,7 kg dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok daerah tersebut. Makanan pokok daerah tersebut. Di Indonesia makanan pokoknya beras. Makanan pokoknya beras. Maka yang dikeluarkan zakat fitrahnya berupa beras. Terus merupakan catatan enggak sah zakat fitrah dari anak yang sudah balik. Orang tua enggak sah, bapak nih enggak sah mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik tanpa seizin anaknya. Jadi misalkan bapak kalian mau mengeluarkan zakat buat kalian anak yang sudah balik, maka enggak sah kecuali mendapatkan izin dari kalian. Kalau kalian mengizinkan, bapak kalian meminta izin ke kalian untuk membayarkan zakat fitrahnya, maka zakat fitrahnya sah.
Tapi kalau kalian yang belum balik, baik laki-laki atau perempuan, orang tua kalian mengeluarkan zakat fitrah buat kalian, dan disyaratkan untuk izin dari kalian dan sah zakat fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.